Saudara, saya mau sampaikan bahwa ada perkara-perkara yang sangat spektakuler saat-saat ini terjadi, yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah saya juga pikirkan bahwa semua itu terjadi. Ini terjadi di taman, saudara. Satu saat tiba-tiba ini adalah kolam. Kolam ini Tuhan katakan, nah ini kolam kelimpahan, kolam yang penuh dengan permata, ya. Bahwa ini lambang daripada Tuhan itu menyediakan segala kelimpahan, segala kebutuhan dari setiap anak-anaknya. Nah, tiba-tiba berbau susu, saudara. Kolamnya berbau susu. Saya ini orang yang tidak suka susu, saudara. Jadi sampai kalau bahasa Cirebon tuh melek tuh ya. Aduh, bau susu sekali. Nah, tapi tiba-tiba bukan hanya sekedar itu, ada perkara yang ajaib, yaitu Tuhan itu menyediakan, membuktikan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Dengan Tuhan itu memberikan susu dan madu, ya. Tolong ditayangkan susu dan madunya. Nah, saudara, di Mahligai itu setiap kali, seminggu satu kali itu selalu kita menyediakan anggur di tempat Mahligai itu, ya. Seminggu sekali diganti, karena pasti kalau namanya anggur itu kan busuk nanti ya. Jadi kita tidak akan mau memberikan segala sesuatu untuk Tuhan itu yang busuk. Ini bukan berarti bahwa kita mempersembahkan sesuatu kepada berhala, tidak. Tapi kita ingin memberikan perkara yang terbaik untuk buat Tuhan. Tiba-tiba keluar, biasanya yang saudara pernah dapatkan kemarin ini, tiba-tiba ini keluar putih, ya. Yang pertama kali bau madu tapi tidak bau susu. Ya, saya bilang ini Tuhan mau lakukan apa lagi ya? Sudah selesai. Besoknya bau susu, ya. Nah, saya belum nyoba, tapi penjaga taman itu diberkati Tuhan. Setiap kali saya tanya, pasti kamu nyoba ya? Gak berani, bohong, gak berani. Iya gitu, gak berani. Bilang gak berani, saya bilang kamu berani nyoba, tapi kalau kamu ngomong tidak, hukumannya sama Tuhan. Mereka gak berani. Kamu nyoba kan? Nyoba. Bekas-bekasnya mereka nyoba. Rasanya apa? Susu. Dia bilang, kok aneh ya? Saya bilang. Terus saya berdoa, Tuhan, Engkau sebenarnya mau apa? Ini adalah suatu janji kelimpahan. Sekalipun saudara mendengar apapun yang bakal terjadi, percayalah, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan janjikan tetap tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, ya. Baunya bau susu, saudara. Nah, terus akhirnya saya nyoba. Tuhan, sebenarnya aku tuh gak suka susu, tapi ya ini susu surga. Saya bilang, kalau saya tidak makan susu surga, saya tidak mendapatkan bagian dalam perkara ini. Jadi saya juga ngicipin sedikit, tapi gak berani banyak-banyak. Sedikit, yang penting aku sudah ngicipin. Ada beberapa yang sudah mencicipi. Nah, kalau sudah, Kak, aku kapan? Tunggu waktunya. Pasti akan Tuhan bagikan kepada saudara. Yang penting saya sangat merindukan. Ini adalah suatu lambang daripada susu dan madu. Saya sangat merindukan bahwa yang akan menikmati adalah orang Sion dulu. Jadi ini bukan sekedar kamu menikmati betul-betul susu yang kamu lihat, tapi sangat berdoa sayanya supaya apa? Supaya kalian menikmati surga menyentuh bumi. Zaman Yusuf, zaman Daud dan Salomo, di mana kita tuh mengalami perkara-perkara yang ajaib, terjadi terobosan, financial freedom itu terjadi dalam hidup kita.
Tadi sudah dikatakan harus percaya ya. Beriman, jangan menggerutu, jangan suka kita merasakan kok nggak jadi-jadi. Percaya, Tuhan janjikan ini lagi. Susu, betul-betul susu. Kalau saudara tidak percaya, saudara datanglah. Besok saudara datang jam 9 pagi, itu taman buka. Saudara melihat kemuliaan Tuhan, saudara mencium akan hal itu. Tapi saudara, saya berdoa, jangan sekedar melihat mujizat, tapi doa di situ dan katakan, Tuhan, mujizat terjadi, jadikan aku juga menerima mujizat itu. Ya, karena tempat taman itu bukan museum, bukan tempat wisata, tapi tempat untuk berdoa dan ketemu Tuhan. Ya. Jadi saudara melihat, saudara berlutut, saudara percaya, Tuhan beri aku mengalami akan hal itu. Ya. Selain itu juga keluar minyak, warnanya putih juga. Saya bilang, Tuhan, ini tuh lihat tuh, itu minyak tuh. Ya. Minyaknya warnanya putih juga. Saya sampai merasakan, Tuhan, pasti ada perkara-perkara yang kau sedang kerjakan di tempat ini. Jadi bersyukur saudara ada di tempat ini, menikmati akan perkara-perkara mujizat Tuhan. Jadi saya berdoa, kalau saudara datang, datanglah untuk berdoa, bukan menjadi satu wisata kemujizatan, tapi berdoa, mengucap syukur bahwa ada perkara yang ajaib terjadi di kota Sion. Siapa tahu ternyata Tuhan mau bagikan tanggal 30 pagi ya. Makanya siap-siap, siapkan diri untuk pemulihan Pondok Daud. Kalau tiba-tiba Tuhan katakan bagikan ini susu madu dan susu ini buat jemaat, nanti semua akan dibagikan ya. Yang penting pokoknya kita harus berdoa. Sebab herannya saat-saat ini keluarnya tuh banyak banget. Jadi kadang-kadang saya bilang ini pasti ada sesuatu ya. Gak bakalan sampai nanti menunggu sekian bulan yang akan datang. Berdoa, Tuhan, aku juga kepengin biarlah bulan ini kami mengalami terobosan yang besar, menikmati susu dan madu. Amin.